Camilan lezat bolu tape dengan rasa tape singkong merupakan fermentasi singkong dengan cita rasa menjadi bolu tape keju. Welcome back to Email Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello. Jumpa lagi bersama saya Imelda Lakoni. Di channel ini Imel akan membahas sekaligus membagikan resep masak menu harian saat spesial, santai, praktis, enak yang menjadi favorit keluarga yang sudah teruji. Harapan Imel semoga nantinya bisa teman-teman manfaatkan ide kreatif baik saat memasak ataupun lainnya yang menjadi acuan menu spesial kalian semua. Bahkan ide berjualan bagi teman-teman semua. Well, jangan ketinggalan ya, catat tutorial tips yang akan Imel bagikan. Oh ya, terima kasih ya buat teman-teman yang telah mengaktifkan lonceng notifikasi dan juga subscribe. Penasaran dengan yang unik enak? Tetap di channel Imelda Lakoni ya. Oke, kali ini kira-kira Imel akan membagikan resep apa ya? Tidak perlu takut gagal, karena cara mengolahnya pun terbilang mudah. Bolu tape ini memberikan sensasi rasa istimewa dari bolu biasa. Bolu tape sendiri memiliki rasa yang manis dan bertekstur lembut, apalagi dipadukan dengan keju. Berikut bahan-bahan yang dibutuhkan. Sebelum memasak, ada baiknya kita perhatikan dulu komposisi dan juga bahan-bahannya. Kita timbang dulu semua bahan-bahannya sambil kalian lihat resep di playlist Imelda Lakoni. Oke, pertama-tama kita siapkan 4 butir telur, 100 gram gula pasir, 125 gram terigu, 100 gram tape singkong, haluskan, buang seratnya. 25 gram margarin, 75 gram butter, 25 gram susu bubuk, 1 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok makan SP, 150 gram keju parut. Setelah semua bahan siap, yuk konsentrasi. Berikut cara membuatnya. Pertama-tama kita siapkan mangkok pengocok telur yang bersih ya. Lalu kita pecahkan 4 butir telur ke dalamnya. Selanjutnya kita tambahkan gula pasir ke dalam mangkuk yang telah berisi telur. Kemudian kita bersiap untuk mengocok telur dan juga gula pasir. Saat mengocok telur kita awali dengan kecepatan rendah lalu kecepatan tinggi hingga telur dan juga gula larut dan juga putih mengembang. Berikutnya kita masukkan SP atau cake emulsifier. Cake emulsifier ini sebagai bahan tambahan saja untuk mengembangkan dan menstabilkan adonan cake. Bentuknya seperti jelly yang berwarna kuning seperti itu deh. Sembari kita mengocok telur, tape singkong telah kita haluskan, lalu kita buang seratnya. Langsung saja kita masukkan ke dalam kocokan telur dan juga gula pasir. Bukan hanya pada donat atau roti saja kita gunakan susu bubuk, tapi di adonan bolu tape keju ini kita kasih susu ya, agar rasa dan juga tekstur bolu ini maksimal.
Berikutnya kita masukkan terigu secara perlahan agar tepung terigu ini tidak terbang kemana-mana. Saat kita mencampurkan semua bahan ke dalam mangkuk kocokan telur, kita rapikan di pinggir-pinggir dari baskom atau juga mangkuk. Barangkali masih ada sisa butiran tepung atau juga gula yang tidak merata atau juga tapai. Lalu kita tambahkan mentega dan juga butter cair. Seperti yang teman-teman telah tahu, pada saat kita melelehkan mentega atau margarin atau juga butter, sebaiknya memakai api kecil dan cukup sampai meleleh sebagian saja ya. Selanjutnya kita masukkan ekstrak vanili yang katanya sih sebagai rempah termahal di dunia. Meski pada kue mahal bentuknya cair, kita pakai yang bubuk aja ya. Yang Imal suka dan vanili membuat kue kita menjadi harum. Gimana menurut kamu? Karena katanya berbahan mahal, jadi kita habiskan ya yang ada di dalam mangkuk. Berikut bahan terakhir, keju yang berbentuk kotak dan juga padat ini bisa sebagai topping atau kita makan begitu saja, dan bisa juga kita masukkan ke dalam adonan kue yang kita buat. Gurih keju dan juga bolu tapai dengan rasa manis serta tekstur lembut akan memperkaya rasa dari bolu tapai keju. Sisakan setengah buat topping ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa kita ratakan di samping atau di pinggir-pinggir dari mangkuk kocokan telur. Siapa tahu masih ada sisa butter, margarin atau juga keju yang masih belum merata. Jika semua telah merata, kita matikan kocokan telur. Sementara itu teman-teman, kita telah menyiapkan loyang tulban dengan diameter 20 cm yang telah kita oles dengan margarin dan ditaburi dengan terigu. Di video kali ini, Imal akan menggunakan alat yang sederhana untuk memanggangnya, yaitu oven tangkring. Selanjutnya kita masukkan adonan yang telah siap ke dalam loyang tulban yang telah dioles dengan margarin dan juga ditabur dengan terigu. Setelah semua adonan di dalam mangkok kocokan telur habis dan juga adonan telah merata di dalam loyang, kita taburi sisa keju yang telah kita parut. Oh ya teman-teman, jangan lupa kita ratakan semua keju yang ada di atas bolu hingga merata. Setelah semuanya siap, saatnya kita memanggang. Oh ya teman-teman, sebelumnya tadi kita telah memanaskan oven hingga suhu 160 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius, dan kue yang telah siap kita masukkan ke dalam oven. Setelah kuenya kita masukkan ke dalam oven, lalu kita tunggu waktu memanggangnya sekitar 45 menit hingga 50 menit. Dengan waktu seperti itu lumayan cukup lama dan cukup panjang ya. Sementara menunggu bolunya matang, kita bereskan alat-alat yang kita gunakan atau tetap menonton playlist video yang Imal buat. Jika playlist video yang Imal buat bermanfaat bagi teman-teman semua, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi dan juga subscribe. Setelah memencet lonceng notifikasi dan juga subscribe, kita kembali lagi ke kue yang kita panggang. Melalui kaca oven kita bisa melihat perubahan bolu yang kita panggang. Dari awal warnanya putih menjadi kuning kecoklatan, dari datar menjadi mengembang. Lebih kurang 10 menit menjelang mengangkat kue, Imal melakukan ini. Demi memastikan bolu yang kita buat matang, kita tusuk dengan lidi atau tusuk gigi ke dasar loyang. Jika lidi yang kita pakai, yang telah kita tusukkan itu basah, artinya belum matang. Jika lidinya kering, artinya telah matang. Ada beberapa faktor membuat bolu kita tidak matang, bisa jadi karena ketebalan atau karena apinya tidak merata sehingga panasnya pun tidak merata. Bolu tape keju yang telah kita buat matang, aromanya semerbak hingga ke tetangga. Masa iya sih?
Teman-teman wajib coba deh resep ini. Sekali buat, pengen buat lagi dan lagi. Setelah mengadon bolu bersusah payah, mengeluarkannya pun tantangan. Alhamdulillah bolunya mulus. Satu lagi cara mengecek bolunya matang, pada saat ditekan bolunya kembali lagi ke asal. Seperti biasa, rasanya sudah tidak sabar untuk memotong bolu yang telah kita buat. Kita lihat saja bagian dalamnya, apakah lembut, halus seperti yang kita bayangkan. Maaf ya teman-teman, Imal memotong bolunya kurang rapi karena tangan kiri Imal memegang kamera, sedangkan tangan kanan Imal memotong bolu. Bolu yang dipanggang dengan benar memiliki tekstur lembut dan juga memiliki remahan yang sempurna. Remahan yang kita lihat di video ini merupakan remahan dari keju yang berada di topping dari bolu ini. Teman-teman bisa mengganti topping dari bolu tape keju ini dengan coklat ataupun buah-buah kering. Bagi teman-teman yang memiliki usaha snack box dengan ukuran diameter 20 cm ini sepertinya sangat pas jika digabungkan dengan berbagai kue. Buat bolu tape keju panggang sendiri di rumah untuk camilan keluarga sebagai teman minum teh atau kopi. Bolu yang kita buat, kita iris lalu kita letakkan di atas piring saji. Dan kita lihat teksturnya sangat lembut ya. Setelah melihat bagian dalam kue, saatnya mengambil dokumentasi. Buat teman-teman yang dari awal tidak fokus memperhatikan bahan hingga lupa untuk melihat takarannya, tenang, berikut rangkuman resep dan juga cara membuatnya secara lengkap. Siapkan catatan atau screenshot alias tangkap layar saja. Setelah proses demi proses yang kita jalani, demikian resep dan juga cara membuat bolu tape keju. Semoga bisa kalian aplikasikan di rumah dan juga bisa menjadi masakan spesial bagi keluarga. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share, dan juga aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Saya Imelda Lakoni undur diri. See you on email next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.